Kayaknya Pak Nusron, boleh dibuka suaranya? Anggaran 400 triliun itu untuk menyasar 83 juta anak Indonesia dan calon anak Indonesia. Saya katakan calon anak karena ibu-ibu hamil yang di dalam kandungannya itu sudah ada janin. Itu juga membutuhkan gizi yang cukup juga. Nah, artinya sasarannya adalah 83 juta anak Indonesia. Kalau perkara ketakutan nanti rentan dikorupsi, semua program di Indonesia itu rentan korupsi. IKTP aja itu korupsi kok. Dan sudah ada salah satu calon paslon yang jadi saksi gitu, kami diperiksa. Kalau perkara masalah korupsi itu, tinggal bagaimana fungsi pengawasannya, bagaimana fungsi delivernya. Di Indonesia ini semua program pasti rentan kalau mau alasannya korupsi. Tapi apakah karena itu kita takut untuk tidak membuat terobosan? Tidak bisa. Itulah justru tantangannya. Tantangannya adalah kita butuh pengawasan yang kuat. Nah, saya tertarik dengan kritikannya Pak Mahfud MD yang disampaikan beberapa hari yang lalu yang mengatakan susunya toh impor. Pak, dengan adanya kebutuhan 83 juta anak Indonesia akan dikasih susu gratis ini, justru ini akan menciptakan opportunity baru. Ada membutuhkan revitalisasi peternakan di Indonesia. Dan ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung terus-menerus dengan susu dari Australia, susu dari New Zealand, susu dari Jepang dan sebagainya. Ada jaminan petani lokal ya, nanti peternak lokal ya Pak Nusron? Ekosistemnya akan kita utamakan adalah bagaimana kalau berasnya pasokan beras dari lokal. Kalau kemudian sayur mayurnya adalah sayur mayur dari lokal. Kalau kemudian susunya kita utamakan adalah susu dari peternak lokal. Kalau untuk sementara masih kurang, ya untuk kita sesuaikan. Kita genjot terus tentang revitalisasi industri peternakan kita, dan ini membutuhkan ekosistem baru. Bagaimana kita menciptakan inti plasma antara peternak-peternak lokal atau peternak-peternak yang kecil, kita kerjasamakan dengan industri-industri atau pabrikan-pabrikan susu. Dan sudah banyak yang sangat minat dan tertarik dengan konsep ini. Sekali lagi Mas, saya katakan, kalau ada paslon yang menganggap ini tidak prioritas, silahkan. Kami hormati. Kami mempunyai 17 program prioritas. Tidak hanya ini saja. Ya kan? Ini hanya salah satu program prioritas. Kalau dikatakan bagaimana mekanisme delivernya, mekanisme deliver sudah kita rancang bangun dengan cara kuat. Kalau ada yang khawatir tentang korupsi, ya silahkan orang khawatir sama korupsi. Itu hak dan itu memang sah-sah saja khawatir akan korupsi. Tapi insya Allah dengan makin baiknya governance, sistem pengawasan yang kuat, itu kita akan meminimalisir adanya praktek-praktek yang bias, praktek-praktek yang korupsi. Karena ada program di Indonesia yang tidak dikorupsi, tidak ada. Potensi korupsi selalu ada. Kalau soal masalah itu, PKH juga banyak dikorupsi. Bagi data-data juga BNT dikorupsi oleh kepala desa juga banyak. Kita minta tanggapan Bang Ciko ya, Pak Nusron. Bang Ciko, soal sasaran disampaikan, penganggaran juga disampaikan, tadi strateginya bagaimana. Tani lokal, peternak lokal itu yang jadi prioritas, Bang Ciko. Bang Ciko juga di mute nampaknya. Dibuka dulu audionya Bang Ciko. Nah, silakan. Sudah dengar? Udah. Gimana Bang Ciko tanggapannya? Revitalisasi peternakan itu kan tadi disampaikan oleh Pak Nusron kan tidak harus menunggu makan siang gratis itu sebenarnya kan, jadi peternakan kita juga sekarang masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Karena kita bicara sapi kita masih impor, jadi itu kan hanya alasan yang ditimbulkan ketika menjawab kritikan dari Pak Mahfud itu aja. Nah jadi artinya itu akan menambah, justru kembali lagi kita akan kembali impor dan lain-lain. Ini data dan faktanya jelas bahwa kita sekarang masih impor sapi, ya kan? Artinya sebenarnya tidak perlu menunggu itu pun sebenarnya seharusnya sudah ada revitalisasi peternakan di Indonesia dan undang-undang lokal. Tapi pada prinsipnya kan ternyata sekarang kita masih impor semua. Artinya kebutuhan yang sekarang pun kita belum bisa. Itu aja.
Yang kedua, kembali lagi ya, Pak Nusron juga tadi sudah mengatakan bottom line-nya adalah itu menjadi prioritas dari TKN Prabowo, Gibran, dan kami menganggapnya ini bukan prioritas ya, tapi kan itu memang ada perbedaan, dan disitulah the art of politics, the art of campaigning dan politik itu kan selalu emang harus ada perbedaan di antara kita tentang itu. Tapi kembali lagi, menurut kami memang tetap kami bersikukuh bahwa kalau kita mau menambahkan insentif gizi bagi anak-anak Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam bansos-bansos yang sudah ada sekarang dengan pendataan yang lebih ketat lagi. Menawarkan sistem satu data dan tidak harus dimasak karena tidak ada kita tidak mempunyai masalah dengan memasak di Indonesia ini. Yang tadi kita tetap ingin sampaikan bahwa tadi penyortiran dari soal anak-anak itu dari apakah semuanya berhak. Nah ini kita bukan bicara soal korupsi aja, kita bicara soal mubazir. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang akan mempunyai selera yang sama gitu di antara 80 juta anak Indonesia, sekitar 70 juta ya kalau dengan ibu hamil dan lain itu menjadi 83 kalau nggak salah ya Pak Nusron. Nah, jadi ini yang juga menjadi permasalahan.